Sepak bola terus bergulir, menghadirkan informasi dan dinamika terbaru setiap hari. Dari kompetisi lokal hingga panggung internasional, setiap momen punya cerita. Gol, strategi, transfer, hingga fakta di balik layar. Disinilah kami hadir, merangkum dan menyajikan berita sepak bola secara ringkas dan berimbang. Bersama Membaca Bola, makin paham, dan update berita bola terkini. Manchester United kembali menunjukkan tajinya. Setan Merah sukses meraih 4 kemenangan beruntun setelah menundukkan Tottenham Hotspur dengan skor meyakinkan 2-0 di Old Trafford. Gol pembuka dicetak Bryan Mbeumo di babak pertama, sebelum Bruno Fernandes memastikan kemenangan lewat gol keduanya di menit ke-81. MU tampil solid sepanjang laga, disiplin dalam bertahan dan efektif saat menyerang. Lini tengah yang dikomandau Casemiro dan Mainono mampu meredam permainan Spurs, sementara lini belakang tampil tanpa celah. Hasil ini menegaskan tren positif Manchester United yang kini semakin percaya diri menatap laga-laga berikutnya dan kembali bersaing di papan atas klasemen. Chelsea tampil menggila saat bertandang ke markas Wolves dan menang telak 3-1, dengan Cole Palmer jadi bintang utama. Gelandang muda The Blues itu tampil on fire dan mencatatkan hat-trick sempurna hanya dalam waktu 38 menit di babak pertama. Palmer membuka skor di menit ke-13, menggandakannya di menit ke-35, lalu menutup pesta gol lewat penyelesaian klinis di menit ke-38. Wolves sempat memperkecil ketertinggalan di babak kedua, namun Chelsea tetap tampil dominan hingga laga berakhir. Kemenangan ini menegaskan peran vital Cole Palmer sebagai motor serangan Chelsea sekaligus pemain terbaik pertandingan. Arsenal tampil dominan dan sukses menaklukkan Sunderland dengan skor meyakinkan 3-0 di Emirates Stadium. Sorotan utama tertuju pada Viktor Gyökeres yang tampil impresif meski hanya bermain sekitar 30 menit. Masuk sebagai pemain pengganti, striker asal Swedia itu langsung memberi dampak besar dengan mencetak 2 gol krusial. Gyökeres menggandakan keunggulan Arsenal di menit ke-66 sebelum menutup kemenangan lewat gol keduanya di masa injury time. 1 gol lain dicetak oleh Martin Zubimendi di babak pertama. Performa ini menegaskan ketajaman Gyökeres dan menjadi sinyal kuat kedalaman skuad Arsenal musim ini. Barcelona tampil meyakinkan dan sukses menundukkan Mallorca dengan skor 3-0 di hadapan publik Camp Nou. Lamine Yamal kembali mencuri perhatian setelah mencetak 1 gol penting di babak kedua, menegaskan konsistensinya sebagai bintang muda Blaugrana. Tak kalah spesial, Marc Bernal juga menorehkan momen bersejarah dengan mencetak gol pertamanya bersama tim senior Barcelona di menit ke-83. 1 gol lainnya dicetak Robert Lewandowski di babak pertama. Kemenangan ini menunjukkan kombinasi ideal antara pengalaman dan talenta muda, sekaligus menjadi sinyal positif bagi masa depan Barcelona yang semakin cerah. Cristiano Ronaldo kembali jadi bahan spekulasi soal masa depannya setelah memilih mogok bermain di Al Nassr di Liga Arab Saudi, ditengarai karena kekecewaan atas transfer rival yang membuat timnya merasa dirugikan. Aksi ini memicu pertanyaan tentang kemungkinan kembali ke Manchester United, klub yang pernah dibelanya 2 periode sebelumnya. Namun, menurut mantan rekan setimnya Wes Brown, peluang Ronaldo kembali ke Manchester United untuk kedepannya sangat kecil, karena klub saat ini tidak terlihat merencanakan kembalinya sang lingkar bintang. Ronaldo sendiri masih memiliki kontrak di Al Nassr dengan durasi cukup panjang dan gaji sangat tinggi. Serta fokus utamanya kini adalah tetap fit untuk mengejar target besar bersama tim nasionalnya di Piala Dunia. Meski kontraknya memiliki klausul rilis, rumor mengaitkannya dengan peluang ke MLS atau klub lain di Eropa juga muncul. Namun realisasinya masih jauh dari pasti karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan belum ada negosiasi konkret antara United dan Ronaldo. Kylian Mbappe kembali jadi sorotan soal etos kerjanya di Real Madrid karena jarak lari yang relatif rendah dibanding rekan-rekan setimnya, hingga dianggap malas lari. Kritik utamanya menyasar kontribusinya dalam fase tanpa bola dan kerja defensif. Menghadapi itu, pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, memberi pembelaan tegas. Deschamps menegaskan Mbappe bukan tipe pemain yang akan berlari menjelajah seluruh lapangan atau mencapai 11 km per laga, karena karakter permainannya berbeda dan fokusnya pada kecepatan serta intensitas di momen tepat, bukan di total jarak tempuh. Ia juga menepis cap egois dengan mengatakan Mbappe tetap berperan sebagai pemimpin di ruang ganti timnas Prancis dan dicintai pemain muda. Meski demikian, Mbappe tetap menjadi ancaman besar di lini depan Real Madrid dan tak tergantikan. Terbukti dengan produktivitas golnya yang tinggi sepanjang musim ini, menunjukkan efektivitasnya lebih penting ketimbang statistik lari saja. Manchester United mempercepat negosiasi kontrak baru untuk gelandang Kobbie Mainoo setelah performanya yang memukau bersama tim di bawah arahan pelatih interim Michael Carrick, yang memberinya tempat reguler di lini tengah dan meningkatkan kontribusinya musim ini. Manajemen MU ingin mempertahankan sang pemain dengan kontrak baru karena kontraknya yang kini menipis dan banyak klub top Eropa dikabarkan berminat mengambilnya. Namun, proses perpanjangan kontrak masih berjalan alot karena isu gaji,
di mana tawaran awal MU dinilai masih belum sesuai harapan Mainono dan agennya sehingga negosiasi masih berlanjut. Meski begitu, rumor mengatakan Mainono tetap memprioritaskan bertahan di Old Trafford dan punya ambisi besar meraih trofi bersama Setan Merah di masa depan. Florian Wirtz yang sempat diragukan di Premier League akhirnya mulai memainkan performa terbaiknya bersama Liverpool setelah masa adaptasi yang tidak mudah sejak kedatangannya dari Bayer Leverkusen. Kedatangan dengan nilai transfer besar serta tuntutan fisik, tempo, dan tekanan media membuatnya awalnya belum konsisten. Namun beberapa bulan kemudian, Wirtz menunjukkan ritme permainan dan ketenangan yang mulai kembali melekat pada permainannya, bukan hanya sekadar statistik gol assist tetapi juga pengaruhnya dalam permainan tim. Dalam kemenangan 4-1 atas Newcastle United, performanya menuai pujian termasuk dari mantan pemain seperti Jamie Carragher, menunjukkan bahwa Wirtz mulai menunjukkan kualitas aslinya sebagai gelandang kreatif dengan penguasaan bola presisi dan kemampuan membaca permainan. Kerjasama yang berkembang dengan Hugo Ekitike juga membantu meningkatkan kontribusinya di lapangan. Manchester United tengah membidik winger baru untuk musim panas mendatang karena skema 4-2-3-1 yang diterapkan Michael Carrick membutuhkan pemain sayap murni. Posisi yang kini belum diisi secara ideal setelah kepergian Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford, sehingga Patrick Dorgu hanya menjadi solusi darurat. Menurut laporan dari Give Me Sports, MU menaruh perhatian pada Kenan Yildiz, winger muda Juventus yang kini jadi starter dan tampil produktif di Serie A sehingga menarik minat klub Inggris tersebut. MU diperkirakan harus bergerak cepat, karena Juventus menilai Yildiz sebagai pemain masa depan dan tengah menyiapkan kontrak baru untuknya. Jika Setan Merah benar-benar ingin merekrut Yildiz, mereka kemungkinan harus menyiapkan mahar transfer tinggi, sekitar 100 juta euro, mengingat Juventus akan memagari pemain, juga berusaha mempertahankan sang winger dengan kontrak jangka panjang dan menolak tawaran yang kurang menarik. Cristiano Ronaldo kembali melanjutkan aksi mogok main bersama Al Nassr dan dipastikan tidak akan bermain saat timnya menghadapi Al Ittihad di Liga Pro Saudi. Absennya Ronaldo terjadi karena ketidakharmonisan dengan kebijakan Public Investment Fund, PIF, yang mengelola klub, terutama soal kebijakan transfer dan pengelolaan tim yang dianggapnya kurang kompetitif. Sebelumnya ia juga absen dalam laga kontra Al Riyadh, dan ketidakpuasannya memicu spekulasi mengenai masa depan Ronaldo di Arab Saudi, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027. Sementara itu, Liga Pro Saudi menegaskan bahwa setiap klub memiliki hak penuh atas kebijakan dalamnya dan tidak ada individu yang bisa melakukan liga secara keseluruhan, menegaskan prinsip independensi antar klub. Karim Benzema menikmati debut sensasional bersama Al Hilal di Liga Pro Saudi dengan langsung mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 6-0 atas Al Ohdod di Prince Khalid bin Abdul Aziz Sport City Stadium. Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Benzema menunjukkan ketajamannya sejak menit ke-31 dengan gol tumit, kemudian menggandakan skor di babak kedua dan melengkapi hat-trick pada menit ke-64 memanfaatkan umpan Salem Al-Dausari. Gol tambahan dicetak oleh pemain lain sehingga Al Hilal memimpin klasemen dengan keunggulan 3 poin. Benzema juga memberikan assist untuk gol Malcolm dalam pertandingan debutnya bersama klub barunya tersebut. Kerendahan hati pelatih Timnas Futsal Indonesia. Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia melaju ke babak final Piala Asia Futsal 2026 setelah menundukkan Jepang 5-3, tak lepas dari arahan dan racikan dari pelatihnya, Hector Souto. Hector Souto dapat merasa bangga atas pencapaiannya bersama Timnas Futsal Indonesia. Namun alih-alih merasa berjasa, Hector Souto justru menunjukkan kerendahan hatinya. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Hector Souto berkata, "Bukan saya yang mencetak sejarah tapi para pemain. Hal yang sederhana tapi tak semua pelatih mampu mengatakannya. Kini tantangan di final adalah timnas Iran yang sudah bermental juara. Mampukah timnas futsal Indonesia mencetak rekor kembali sebagai juara Piala Asia Futsal untuk kali pertama?" Dalam wawancaranya bersama Sky Sports, Sesko menegaskan bahwa pesan Carrick benar-benar diterapkan di lapangan, bukan sekadar instruksi di ruang ganti. Memang benar, dia sudah berkali-kali mengatakan hal itu kepada tim. Dan itulah yang sedang kami lakukan sekarang, ujar penyerang asal Slovenia tersebut. Tapi bukan hanya soal kebebasan. Anda bisa melihat bagaimana kami bekerja keras satu sama lain saat tidak memegang bola. Dan itu juga berkontribusi pada hasil bagus di akhir pertandingan, lanjutnya. Sesko menyoroti peningkatan signifikan dalam intensitas permainan United. Para pemain kini terlihat lebih disiplin dalam menutup ruang, melakukan pressing, dan saling membantu di setiap lini. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam kebangkitan performa Setan Merah dalam beberapa pekan terakhir. Etos kerja jelas berbeda. Semua pemain berada di posisi yang tepat dan saling menutup ruang. Pada akhirnya, itulah yang paling penting, tegas Sesko.